Jadi yang pertama sekali tentang sifat Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau itu kan digelari oleh Allah SWT sebagai Khalil. Di Al-Quran disebut wattakhadallahu Ibrahima khalila. Dan Allah menjadikan Ibrahim itu sebagai Khalil, kekasihnya. Maka suatu waktu beliau ditanya apa rahasianya sampai Allah menjadikan beliau sebagai Khalil, kekasihnya. Beliau menjawab dengan 3 jawaban. Salah satunya nanti yang ditanyakan. Dan Nabi Ibrahim ada 3 rahasianya sampai Allah menjadikan saya sebagai kekasihnya. Yang pertama, mahtamamtu bima takaffalallahu li. Saya itu tidak pernah risau. Saya tidak pernah risau dengan apa yang Allah sudah jamin. Rezeki Allah jamin, saya tidak risau. Berarti tidak boleh dipikirkan tapi tidak dirisaukan. Kemudian keselamatan Allah jamin, saya tidak pernah risau. Makanya ketika beliau di dalam api, datang Jibril, apa yang saya bisa bantu? Ya, Ibrahim dengan tegas menjawab, kalau dari kamu Jibril tidak ada. Cukuplah Allah bagi saya. Subhanallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah bagi saya, dia sebaik-baik pelindung. Yang kedua rahasianya kata Nabi Ibrahim alaihissalam, mengapa beliau dijadikan kekasih oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mata asaitu wa mata qaddaitu illa ma'addait. Ya. Ini yang paling utama. Saya tidak pernah makan di siang hari, di malam hari kecuali bersama kamu. Nanti salah satunya ikhtartu amrallah ala amri ghairi. Saya selalu lebih memilih perintah Allah daripada selain Allah. Itu 3 rahasia. Nah, salah satunya tadi yang berkaitan yang pertanyaan, beliau tidak pernah makan kecuali bersama orang lain. Ya, tidak pernah makan sendiri. Kalau tidak ada yang datang bertamu, beliau cari orang untuk menemaninya. Dan itu terkenal sekali, bukan hanya di kalangan kaumnya, tapi di kalangan penganut agama-agama lain. Sampai suatu waktu ada seorang majusi menemui Nabi Ibrahim alaihissalam, minta untuk dijamu, jamu saya. Nah, Nabi Ibrahim tahu bahwa ini bukan orang beriman, orang majusi ini. Dan Nabi Ibrahim, oke, nanti saya jamu, tapi ada syaratnya. Apa itu? Kamu harus masuk Islam dulu ya, beriman dulu. Kata orang majusi itu, kalau begitu tidak usah. Langsung orang itu pergi. Begitu pergi, Nabi Ibrahim ditegur Tuhan. Apa kata Allah SWT pada Nabi Ibrahim? Itu orang 40 tahun lamanya dia kafir kepada saya, 40 tahun. Dan selama 40 tahun dia kafir, tidak pernah saya berhenti kasih rezeki. Kalau dia kafir 40 tahun saya kasih terus rezeki. Kamu itu baru 1 kali dia minta dijamu, kau sudah tidak mau menjamu hanya karena dia tidak beriman. Tidak beriman, kau tidak mau jamu. Dia kafir sama saya 40 tahun, tidak pernah saya berhenti kasih rezeki. Maka kemudian Nabi Ibrahim keluar dari rumahnya, dia kejar orang itu, dia kejar. Dia kata, ayo ke rumah, nanti saya jamu. Orang itu heran, kok langsung berubah ini Ibrahim? Apa yang membuatmu berubah? Tuhanku menegur saya. Tuhanmu yang menegurmu ya. Kalau begitu Tuhanmu benar. Langsung dia beriman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu keterkenalan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau melakukan itu karena tahmid tadi baik. Tahmid, syakir dan syakur. Tahmid itu artinya karena selalu memuji Allah, syakir bersyukur, syakur selalu bersyukur. Syakur itu lebih tinggi daripada syakir. Saya jawab dulu yang sangat dekat ke kosakatanya. Syakir dengan syakur. Sama begini. Kalau sekali mengampuni itu namanya ghafir. Ghafir. Tapi kalau berkali-kali mengampuni namanya ghafur. Maka Allah itu selain dia ghafiruz zambi, tapi Allah juga ghafur. Ghafur itu artinya berkali-kali mengampuni. Buktinya apa? Kita berbuat dosa sekali, Allah ampuni. Kita ulangi lagi, Allah tetap ampuni. Kita ulangi, Allah tetap ampuni. Tidak pernah Allah berhenti mengampuni. Padahal kita berkali-kali melakukan perbuatan dosa. Allah juga menamai dirinya syakur. Jadi bukan cuma manusia yang syakur, Allah juga itu syakur. Karena syakur itu sebetulnya artinya yang selalu membalas. Selalu membalas. Tidak pernah berhenti membalas kebaikan. Ada manusia berbuat baik, Allah kasih balasan. Berbuat baik, dikasih lagi balasan. Berbuat baik, dikasih lagi balasan. Jadi syakur itu lebih tinggi kualitasnya daripada syakir.
Ya, lebih tinggi daripada syakir. Kalau syakur berarti sifat itu sudah sangat melekat pada dirinya. Kalau itu manusia. Nah, kita semua ini pernah bersyukur. Kita syakir semua, pernah bersyukur. Tapi belum tentu sifat bersyukur itu melekat pada diri kita. Jadi belum tentu kita menjadi orang yang syakur. Meskipun kita pernah syakir, pernah bersyukur pada Allah SWT. Nah, tahmid itu artinya memuji. Bedanya apa sih memuji dan bersyukur itu? Di satu sisi syukur bisa lebih umum, tapi di sisi lain memuji bisa lebih umum. Syukur itu umumnya yang membuat dia lebih umum karena kalau memuji itu dengan lisan saja. Orang memuji itu dengan lisan. Tapi orang bersyukur tidak hanya dengan lisan, dengan 3 alat. Satu, dengan hati dia bersyukur. Yang kedua dengan lisan. Dan yang ketiga dengan anggota tubuh. Oh, berarti bersyukur lebih umum daripada memuji. Tapi di sisi lain, memuji itu lebih umum daripada bersyukur. Pada sisi yang lain. Pada sisi apa itu? Kalau kita bersyukur, bahasa Indonesia yang paling mendekati bersyukur itu berterima kasih. Jadi yang paling mendekati bersyukur itu paling mendekati berterima kasih. Terima kasih itu hanya diucapkan kepada pihak yang kebaikannya kita rasakan. Ya, misalnya, tiba-tiba kita dikasih uang, Pak. Terima kasih banyak. Kita dibantu orang, terima kasih banyak. Kita tidak berterima kasih kepada orang yang kebaikannya belum kita rasakan. Terima kasih itu ya kalau kita dibantu. Itu kita dibantu, terima kasih. Tapi kalau memuji, itu ditujukan bukan hanya kepada pihak yang kebaikannya kita rasakan. Tapi juga kepada pihak yang meskipun kebaikannya belum kita rasakan. Nah, contoh, kalau saya cerita. Di kampung saya, Pak, ini contoh saya, Pak. Di kampung saya, Pak, ada orang baik sekali, dermawan sekali. Banyaknya panti asuhan dibantu, anak-anak yatim dibantu, disekolahkan. Orang miskin dibantu, kalau ada orang susah disantuni lagi. Langsung Bapak mengatakan, baiknya itu orang. Nah, Bapak memuji padahal kebaikannya tidak pernah Bapak rasakan. Nah, itu memuji itu. Jadi dari sisi ini memuji bisa lebih umum daripada bersyukur. Tapi di sisi lain syukur memuji kalau melihat dari segi alat yang digunakan bersyukur maka dia lebih umum. Nah, kaitannya dengan At-Taubah 112 di situ diurai sifat-sifat kebaikan hamba Allah SWT. Dimulai dari At-Taibun, selalu bertobat kepada Allah. Al-Abidun, kemudian selalu bersyukur. Al-Hamidun, banyak memuji. As-Saihun, kemudian ada yang memahami di sini banyak melakukan perjalanan untuk kebaikan. Ar-Rakiun, banyak ruku. As-Sajidun, banyak sujud. Berarti banyak salat sunnah. Karena kalau salat wajib belum disebut rakiun sajidun. Standar saja. Ini rakiun sajidun, berarti banyak melaksanakan salat sunnah. Al-amiruna bil ma'ruf, selalu menyuruh kepada yang baik. Nahuna 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran. Wal hafizuna li hududillah, dan menjaga batasan-batasan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Baru Allah tutup dengan kabar gembira. Wa basyiril mu'minin. Gembirakanlah orang-orang yang beriman. Orang yang beriman yang memiliki sifat-sifat yang disebutkan tadi. Dimulai dari taibun, tobat. Kalau diibaratkan anak tangga pertama itu adalah tobat. Nah, sampai kepada di atasnya. Saya kira itu dia. Wallahu a'lam bishawab.